Kalau double top itu targetnya di 56, tapi kayak kelihatannya kalau lihat yang lainnya naik sih kayaknya kecil kemungkinan Harum justru turun ya kan. Iya, Nah iya. ini justru peluang buat kita, ya kalau misalnya 10.000 nggak dapat ya dalam level sekarang lah di 11.000 itu targetnya masih lumayan, 12.000 yang jauhnya ke 13.6. Jauhnya 13.6 ya, 12.000 dulu lah kalau memang komoditinya masih mendukung kayak begini. Kemudian oh ya, ada yang nanya analisa SIDO cocok untuk jangka panjang. Ya, SIDO itu bisa dibilang adalah under consumer ya, biasanya agak defensif, dan memang aku sempat suka sih sama ini gara-gara yang satu hari yang dia turun dalam, aku jadi agak males jadi. Tapi sebenarnya di 900 is a good buy sih. 900, 920, 910 is a good buy. Cuman ya naiknya nggak akan bisa yang kencang-kencang banget. Biasa tipikalnya agak lambat. Cuman begitu ada turun, ada koreksi besar, dia juga jarang yang turun sampai ARB gitu, jarang. Biasa company-nya tuh cukup solid lah untuk harga-harga sahamnya, nggak terlalu volatile. Ya untuk jangka panjang ya boleh, company-nya cukup bagus, cuman return-nya saham-saham gini nggak bisa yang jauh banget, agak terbatas karena memang tipikalnya pelan. Bisi dan Budi, ya Budi waktu kemarin dulu sebelum naik sempat ada rumor kalau Budi itu ada rumor akan dijual atau ada divestasi gitu, tapi karena harganya udah keburu naik jadi aku nggak masuk. Dan harganya soalnya waktu saya dikasih tahu sekitar 220, ternyata kemarin naik sempet 260 ya. Mungkin lebih ke trading kali ya, karena aku nggak tahu nih berita bener apa enggak, rumornya bener apa enggak belum tahu. Kalau BC ya itu naiknya biasa tipis-tipis sih ya. Aku nggak begitu suka kalau saham yang tipis-tipis. Kadang-kadang mau exit tuh kalau lagi marketnya turun itu susah gitu loh. Mungkin bisa aku nggak tahu juga fundamentalnya gimana karena udah lama banget nggak ngikutin BC. Cuman kelihatannya company should be quite okay. Dividennya juga biasa rutin, dividen payout ratio sekitar 37-41%, dan ini belum bagikan dividen, baru mau rup tanggal 23 ya. Mungkin buat invest jangka pendek masih menarik. Nih kemudian ada yang nanya, kalau dari chartnya bagus gak BC-nya Wan? Kemarin naiknya lumayan loh. Ya, jadi BC-nya itu ya overall masih uptrend. Ini kan kayak tangga gitu ya, naik turun naik turun naik turun, tapi turunnya nggak bikin lower low gitu ya, bikin higher high higher low higher high higher low. Berarti yang supportnya sekarang di 1.500, resistennya itu di kelas high aja 1680. Ini kan kayak tangga gitu ya, naik turun. Kalau misalnya asumsinya bikin flag ya di sini nih 2275, jadi agak jauh. Ini lumayan posisinya. Okay. Pendeknya ke 1680 dulu deh untuk isi. Oke. Terus nih ada WIM juga. WIM kemarin sempat sangat menarik. Harusnya aku bilang sih masih sangat menarik ya. Cuman marketnya aja yang nggak enak gitu. Jadi kita bawanya nggak pede. WIM itu kemarin pas koreksi tahan di EMA 200 480-an. Masih hebat loh. 480 itu jadi support lah ya. Nah, ini baru bagus banget kalau misalnya 600 break nanti. Kan jadi inverted stop with handle nih. Inverted head and shoulders. Ini left-nya, ini kepalanya, ini lagi bikin right-nya. Tapi memang kalau misalnya buat rally itu harus break di 600, break di 600 targetnya 840. Iya, ada kemarin tuh sampai 500 berapa ya, 550 ya, dia pullback gitu. Enggak sampai 600 dia pullback. Tapi ini akan membentuk triangle atau apa sih? Kalau pendeknya triangle sih agak masuk, bisa sih. Ini ya, curam banget. Agak maksa sih kalau triangle ya. Tapi picture-nya inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder. Oke. Sangat menarik nih masih. Oh ya. Kalau agro turun terus, nah itu juga
Mungkin kemarin itu lebih karena saham tech itu dikurangin, di reduce ya, dan agro mungkin belum ada story baru. Kemarin sempat ada berita launching apps itu, tapi akhirnya nggak kedengeran lagi gimana, tapi kayaknya udah launching deh. Agro udah ada potensi technical rebound apa belum nih? Masih sideways ya? Kemarin ini target trending topnya itu di 915. Kemarin koreksinya itu di 850 harganya. Ini selama dia masih bikin lower low lower high kayak gini ya, lower low lower high lower low lower high lower low. Nah ini kalau misalnya reboundnya cuma sampai segini, ya hati-hati aja, dia di bawah 850 berarti masih downtrend. Targetnya ke 780-an lah itu last low-nya. Jadi kalau misalnya untuk balik arah ya, jadi uptrend gitu ya, ini downtrendnya patah, dia harus break dan maintain di atas 1050. Di break dan maintain di atas level itu kelihatannya baru ada potensi tengganya uptrend dalam jangka pendek lah di atas 1050. Nanti yang kuatnya jadi resisten di 1235 ini. Oke. Oh ya, memang kemarin tuh sangat ramai saham-saham tech ya. Nah, mungkin kita boleh lihat nih, Wan. Untuk saham Goto ini kira-kira akan melanjutkan penguatannya atau udah saatnya nih kita profit taking? Karena memang kemarin ada keluar berita bahwa dia akan ada private placement. Iya, Goto itu masih belum bisa kebaca letaknya nih. Jadi informasinya yang bisa didapat ini pas rebound udah pas kena di Hibo 50%. Jadi biasanya kita tuh bilangnya idealnya ketika dia masih bearish tapi mantul gitu ya, biasanya targetnya 50%. Iya. Kemarin kena pas di sini di 312, kemarin tertinggi di 314 ya, di 50%-nya di 312. Jadi kalau misalnya ini cuma sampai di sini, ini ada potensi untuk turun lagi. Jadi gimana untuk jadi berubah jadi uptrend, seenggaknya dia harus di atas 61,8 ini, di 342. Golden ratio. Iya, di atas 342 ada kemungkinan ini bukan cuma rebound, tapi ini ada potensi untuk balik arah. Oke. Nih, misalnya kita belum punya ya. Kira-kira misalnya teman-teman tuh kemarin belum punya atau ketinggalan, apakah pas dia pullback support 280 itu berani ambil nggak ya? Berarti kalau kita besok asumsinya turun ya, kita ganti. Ya, level-level yang jadi supportnya itu yang pertama di 264, lalu 50%-nya di 248, lalu di 232. Jadi level-level itu. Selama nanti ini turunnya cuma bikin higher low, baru ada bisa potensi pembalikan arah. Oke. Memang kalau saham tech ini sangat volatile ya. Memang cuma kemarin itu lagi beberapa saham tech, bukan beberapa lah, Grab itu di luar itu reboundnya cukup bagus sih, cukup tinggi, tumben banget gitu, biasanya kan turun terus ya. Oke, terus kalau Goto buka lapaknya sendiri gimana nih? Buka, good newsnya adalah dia nggak bikin lower low, jadi kemarin itu terendahnya itu di 258, pas turun kemarin nggak sempat begitu. Jadi sekarang itu ya range antara 258 sampai 390, jadi sideways dia. Salah satunya break baru kelihatan mau kemana. Waktu itu kan nih tadi bagus mau bikin kaput handle ya, ternyata nggak jadi break nih. 390 break sebentar tapi closingnya di bawah, terus besokannya dihajar beberapa hari. Darah-darah. Oh, jadi ini masih sideways aja ya, belum ada indikasi yang strong untuk buka ya. Oke. Nah, kemarin pasti teman-teman ada yang beli Arto. Arto itu kan sempat ARA. Apakah Arto-nya masih menjanjikan nih? Naiknya tapi cuma sehari ya ARA-nya. Aduh. Iya. Nih Arto kemarin kena head and shoulders ya. Nih left-nya, nih head-nya, nih right-nya, targetnya di 78. Sekarang kemarin terendahnya di 6610. Wow. Iya. Kalau lihat baca grafik pasti ada tuh. Iya. Cari aja. Nah, sementara kalau sekarang nih udah kemarin rebound satu hari 20% ya. Kemarin merah sebentar, sekarang berarti yang jadi support kalau pakai Fibo next itu di 7700 sampai di 7500. Level itu. Kalau nanti koreksinya cuma sampai ke situ, ada potensi untuk naik lagi. Kalau misalnya di bawah 7500, ini kelihatannya agak susah sih. Bisa turun lagi nih. Oh, bisa lanjut. Kan di 66. Di 66 itu jadi konfirmasi dari
Jadi overall ini masih bearish, pendeknya aja nih beberapa hari baru kelihatan ngelawan. Dia pas turun itu maksimal koreksinya sampai di 75, di bawah 75 atau di bawah 66 itu baru confirm jelek lagi. Sementara last-nya kan itu di 899, di atas 89 baru nanti confirm high baru bisa confirm bagus dari uptrend yang uptrend. Oh iya, satu lagi nih, kalau misalnya Arto itu relate sama Goto, nih biasa kan buka itu relate sama MTEK. MTEK kan sebelumnya sempat dihajarin tuh, yang tiap hari turunnya cukup tajam. Nah kemarin mulai ada perlawanan nih, tutupnya di 2000. Kira-kira 2000 ini udah mulai ada pembalikan arah apa belum nih? Ya, 2000 nih ya, ini beneran uptrendnya valid apa enggak gitu ya. Ini pas kemarin memang sempat jebol, dia levelnya itu di 1930, tapi kemarin terendahnya itu 18 ya. Dan kemarin di hari Jumatnya itu rebound sampai closing di 2000. Jadi kalau misalnya ini asumsi masih valid, ini udah selesai turunnya, nanti dia ngikutin uptrend lagi ini atau ngikutin channelnya ini. Ini udah selesai di sini dan rebound. Nah itu nanti si MTEK itu kalau yang jelek kalau misalnya di bawah 1930 atau even di last low-nya di 1700 berarti bikin lower low dan dia jadi downtrend. Oh. Kalau di bawah 1700. Nah, terus nih katanya ada gap. Apakah bisa nutup gapnya? Wah, jawaban lah. Gapnya kayak gini soalnya gapnya banyak banget ya. Tapi aneh ya, dia begitu jualan soalnya langsung ARB sih. Iya. Banyak ya, untuk gapnya jadinya. Iya, soalnya agak aneh nih gapnya kayak gini nih. Ini masih dianggap measuring gap atau enggak ini, nggak tahu ya. Ya targetnya kalau misalnya kayak gini ya pakai Fibo aja lah. Yang paling normal kan sebenarnya yang di sini nih, yang di tanggal 9 sampai tanggal 10 ini kan gapnya. Yang lainnya itu kan auto reject semua gitu. Level-levelnya ya kalau misalnya rebound itu DMA 200-nya dulu di 2175, lalu atasnya lagi di 2285, 2435. Oke. BBHI tadi kita udah bahas waktu di awal. Oke, MPPA ini ya kemarin juga sempat turun cukup lumayan, mulai ada perlawanan, kemudian turun lagi. Nah ini kemarin dilawan lagi nih. PPA udah sampai bawah ya. Nah sekarang lagi ini turunnya lagi di ngetes supportnya, last low-nya di 8 Maret itu di 230-an, 232. Jadi kalau ini nggak ngelawan gitu ya, berarti ini kan confirm bikin lower low, berarti target selanjutnya itu di last low-nya di 186. Atau psikologis levelnya itu di 200 dulu lah, di bawah 230-an ini. 200 186. Sementara kalau resistennya pendeknya itu di 272 atau 270. Di atas itu targetnya di sekitar 310. Oke. Oh ya, kemarin kan kita sempat suka ya sama saham consumer, karena di luar itu memang banyak shifting ke consumer stock karena dianggapnya defensif, karena nggak terlalu hot. Kalau Unilever kan udah mencapai 5.000 dan udah berhasil dari bawah tuh Satria udah rekomen dari harga berapa ya, 3.000 apa 2.000 lebih ya, 3.000 lebih deh ya. Ini kan udah itu lihatnya double bottom. Ini masih lanjut. Enggak, ini udah kena kan 4280 kemarin. Udah kena target. Next-nya itu di sini nih, di 5.400. Iya, tutup udah 5050, udah deket sih ya, maksudnya udah lumayan sih. Nah, paling Mayora kan sempat naik, cuman kena berita yang Indianya nge-ban ekspor gandum, tapi sekarang mulai ada rebound. Apakah Mayora akan melanjutkan kenaikannya yang kemarin habis naik terus turun? Soalnya Mayora, aku suka juga Mayora karena kan IDR ini kan rupiahnya melemah, berarti company yang income in US dollar itu akan lumayan diuntungkan, dan Mayora ini sekitar 40-50% adalah ekspor gitu loh. Nah Mayora jadi overall masih downtrend. Di belakangan ini udah nggak bikin lower low lagi ya. Jadi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah ini udah nggak bikin lower low. Jadi sideways, range-nya itu 15.500 sampai di 1860. Jadi pendeknya yang jadi resistance itu 1765 sampai di 1850.
break level itu target yang pertamanya di 2070 sampai di sekitar 2160 sampai 2160 22 gitu. Sementara sih masih sideways ya. Break di 1860 baru confirm bagus untuk breakoutnya sideways selesai, konsolidasi selesai, dan baru berpotensi untuk lanjut sekali lagi berubah gitu dari downtrend jadi uptrend. Oh iya, tadi ada yang nanyain mengenai Wirge. Kebetulan harusnya hari ini kita ada webinar sama Wirge, cuma ketunda jadi minggu depan. Nah, Wirge ini sangat volatile gitu, dan baru listing dengan naik turun ini. Nggak tahu nih bisa dibaca nggak nih grafiknya kayak begini nih. Ini mungkin pakai begini. Wah, masih agak susah sih sebenarnya. Pendeknya itu jadi konsolidasi beberapa hari ya. Itu nextnya 830 jadi resisten, break level itu berarti 830 lewat. Itu targetnya di sekitar 945. Ya, jadi range pendeknya itu antara 720 sampai 830. Oke. Jadi masih susah ya ini diprediksi dengan teknik. Ngeliatinnya ya secuil aja dulu nih kelihatan ini. Oke, mungkin karena mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita ini cukup terbatas ya. MDKA tadi kita bahas belum? MDKA belum sih. MDKA sekarang ya overall masih uptrend ya. Ini pendeknya mencoba rebound. Ini jadi lagi ngetes yang tadinya jadi support uptrend line, sekarang jadi resisten di sekitar 5120 5140. Jadi break level itu ini baru patah. Jadi resisten selanjutnya di sekitar 54 sampai last high-nya di 58. Break 58 baru confirm dia jadi uptrend lagi. Ya udah rebound sih dari yang kemarin tuh, sempat aku rekomen buy waktu bis turun, udah naik sih. Ya, konstruksi karena masih ada di dalam sektor IDX prop ya, itu semuanya masih sama, masih down, masih kurang bagus, masih kurang menarik. BBNI udah umumkan beli Bank Mayora, apakah ada hubungannya dengan Mayora? Ya sebenarnya sih hubungannya nggak terlalu gimana sih, ya lebih ke BBNI-nya sih sebenarnya, karena kan BBNI berarti kan mempunyai bank digital sendiri ya, jadi itu sebenarnya lebih positif ke BBNI. Oh ya, untuk bank mungkin satu terakhir banget, ini Bank Mandiri tadi kita belum bahas ya. Mandiri ini yang resultnya paling bagus. Aku tuh sekarang aku suka sama Mandiri sih. Ini Mandiri overall sih masih uptrend ya. Kemarin pas koreksi itu ketahan di support uptrend lainnya ini di 77. Jadi ini pendeknya akan ngetes 81 atau berapa nih, 8.000 dulu lah. Pendeknya 8.081, break level itu arahnya ke 84. Jadi masih ada gap di sini di 83-an, di 50% di 84. Dari 84 baru ke alasannya 9.075. Sementara stop loss levelnya di 7.500 bawah 75, ini kelihatannya konsolidasinya bisa selesai nih. Dan ada potensi untuk jadi downtrend. Kalau BCA udah confirm, ini belum confirm lag-nya gitu. Dari ya apa nih, Mari, Mari dulu aku suka, sekarang aku lebih prefer ABA. Kenapa? Karena ABA itu dalamnya ada si cepat itu kemungkinan akan ada rumor akan IPO, jadi aku sekarang ini lebih suka ABA daripada Mari. Walaupun Mari kemarin ada kenaikan, tapi males lah, kayak sekarang digital lagi kurang seru ya. Memang di bawah sih, tapi kayaknya belum lah ya, kayaknya kurang. Not now. Oke, mungkin ini dulu, kita mungkin take a picture ya sebelum kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman.